الله على يزيد حبيب الله. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idnihi qad nadana labbaika ya man dallana wa habana. Salla alayka Allah بريئك الذي بك يا مسفى خصنا وهدانا. Kepada segenap para kiai, para ajengan, para ustaz, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus daripada keturunan yang mulia, keluarga besar daripada Abuya Kiai Haji Tubagus Hasan bin Kiai Haji Tubagus Muhammad Yusuf, dan seluruh daripada orang-orang tua kita yang hadir di sini, wabil khusus Kiai Haji Nani Muzani, Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Asep Falahuddin, Kiai Haji Enduk Abdullah, dan semua daripada orang tua kita yang hadir pada siang hari yang berbahagia. Yang mohon maaf, Al-Fagir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat serta takdim Al-Fagir kepada antum semua. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, seluruhnya hadirin wal hadirat, panjang umur, amin, sehat wal afiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa la kulli niyatin salihah. Wa kama wa sallallahu alaihi sirril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah guru kita Kiai Haji Jamaluddin dari Pandeglang sebentar lagi akan memberikan tausiahnya. Al-Fagir datang ke sini tidak lain dan tidak bukan, yang pertama untuk menyambung silaturahim, dan insyaallah selengkapnya nanti yang panjang biar kiai kita yang menyampaikan nasihat serta ilmunya. Karena Al-Fagir tidak panjang insyaallah, karena malam juga ada rutinan di Bogor. Mudah-mudahan setelah ini bisa Al-Fagir meninggalkan tempat ini. Mohon maaf tidak bisa lama-lama, setelah pembicaraan ini Al-Fagir langsung jalan insya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit saja bahwasannya kita semua berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan berkatnya daripada guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Abuya Tubagus Hasan. Betul? Betul. Tadi sambutan keluarga sungguh luar biasa. Ya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya Tubagus Hasan. Beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
orang yang diberikan kepercayaan bukan hanya sebagai daripada ulama, tapi juga menjadi seorang umarok, saudara. Bahkan Al-Fakir baca daripada biografi beliau. Beliau ini kalau urutannya adalah bupati ke-10 daripada Lebak, Banten ini. Tapi bupati pertama setelah daripada Indonesia merdeka, yaitu di tahun 1945. Alhamdulillah. Jadi kampung kita ini punya sosok yang luar biasa, punya sosok yang diagungkan oleh Allah secara ilmu dan secara pangkat kedudukan. Ulama tanpa dijadikan pejabat saja sudah mulia, saudara. Betul? Anda tanya, ulama mulia tidak? Mulia tidak? Sangat mulia. Ditambah lagi, beliau diangkat menjadi seorang umarok, pimpinan daripada pimpinan masyarakat. Maka kita harus bangga punya Buya Tubagus Hasan. Kita harus bangga punya daripada sosok yang demikian. Ziarahi daripada makamnya, jalin silaturahmi terhadap anak cucunya, bantu daripada semua perjuangannya, bukan hanya ketika itu, bahkan daripada anak cucunya punya majelis, punya pesantren, punya daripada di lingkungan ini ada masjid, musola, apapun yang ditinggalkan beliau harus menjadi kebanggaan warga kita semua. Insya. Anda tanya, bangga tidak punya Tubagus Hasan? Bangga tidak? Betul? Yakin? Siap muliakan? Siap terus ikuti? Siap terus daripada teladani? Insya. Osok ziarah, osok ziarah. Betul? Harus bangga, betul? Punya orang tua, punya guru yang mulia, harus salah satunya ziarahi makomnya. Betul? Tadi di dalam ada obrolan daripada guru kita Kiai Enduk Abdullah, bahwasannya ada 2 jarwo di dalamnya. Gimana caranya jalan menuju makam daripada Tubagus Hasan harus diperbagus, harus diperindah, agar orang yang datang ziarah makin banyak, makin lancar, makin semangat untuk ziarah. Insya. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, tujuan kita datang ke haul semacam ini tidak lain dan tidak bukan adalah mendengarkan kisah, mendengarkan perjuangan, bagaimana perjuangan daripada ulama-ulama, perjuangan daripada orang-orang yang mulia, sehingga bisa kita ambil pelajarannya dan kita bawa ke rumah kita masing-masing. Insya. Anda tanya, yang nyuruh kita datang haul siapa? Woi, yang nyuruh kita datang ke haul semacam ini siapa? Panitia? Betul? Bukan. Kalau kita jawab panitia, nanti ada orang yang nggak suka haul semacam ini bilang bukan. Ini perayaan bid'ah, ini perayaan sesat, ini perayaan tidak ada dalilnya. Begitu katanya. Kalau dibilang guru kita, oh masih disesat-sesatkan, gak ada dasarnya, macam-macam. Betul? Ayat tuh, begitu ayat tuh. Ada gak orang yang gak suka hal semacam ini? Ada gak? Ayat tuh. Betul? Mana mana? Baik, sedikit saja. Insya Allah guru kita nanti yang melengkapi. Insya kita datang ke haul semacam ini, yang nyuruh siapa? Allah. Saha? Jawab yang kenceng, saha? Allah. Kalau kita masih bilang disuruh guru, masih ditentang, saudara. Kalau kita dibilang disuruh ulama, masih ditentang. Kalau sudah dibilang disuruh Allah, hayang naon sia. Betul? Mau apa ente? Mana dasarnya? Sedikit saja. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hud ayat 120. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rusul
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, perhatiin baik-baik. Wa kullu nakussu, dan semua yang aku kisahkan, yang kami kisahkan alaika kepadamu, min anba'ir rusul, daripada cerita para rasul, cerita para nabi, cerita orang-orang soleh, ma nuthabbitu bihi fu'adak, agar dengan cerita tersebut kami kokohkan hatimu, kami kasih gembira hatimu, agar yakin hatimu. Dengarkan cerita para rasul, dengarkan cerita para nabi, dengarkan cerita daripada orang-orang soleh. Itu semua akan membuat hati kita menjadi hati yang kuat, hati yang senang untuk mengikuti mereka. Betul? Betul? Anak tanya, kalau gak kenal bisa gak ngikut? Kalau gak kenal siapa yang mau diikutin, bisa gak ngikut? Ya. Kalau gak tahu ajarannya, bisa gak ikut ajarannya? Ya. Betul? Betul. Kenal dulu, baru bisa ikut ajarannya. Betul? Datang dulu ke tempatnya guru, baru bisa kenal siapa itu guru. Betul? Ceritain dulu tentang bagaimana guru tersebut, kita tahu ceritanya, sehingga kita bisa ikut ke dalam daripada ajarannya. Betul tidak? Betul tidak? Waja'aka fi hadhil haq, maka dengan kisah tersebut, daripada kisah para nabi, para rasul, di sana ada kebenaran. Al-haq, ada kebenaran. Wa mau'idatun, dan pelajaran nasihat. Ceritanya orang-orang soleh, nabi, rasul, orang-orang soleh itu bawa nasihat. Betul? Ceritanya itu bisa kita ambil dan bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul tidak? Betul tidak? Wa dzikra lil mu'minin, maka daripada kehidupan orang-orang yang soleh itu menjadi pengingat bagi kita. Kita kenal Tubagus Hasan, gimana ceritanya Tubagus Hasan? Nanti bisa diambil pelajarannya. Oh, Tubagus Hasan ini begini ceritanya. Ambil, bawa pulang ke rumah, jadi pengingat bagi kita, pelajaran kebenaran buat kita. Betul? Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa meniru bagaimana Tubagus Hasan, bisa meniru ulama-ulama yang dihauli, bisa meniru daripada guru-guru yang dihauli. Betul? Yang diceritakan dalam cerita haul-haul ini adalah ceritanya orang-orang betul. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh-sungguh di dalam kisah daripada mereka, para nabi, para rasul, sampai kepada daripada orang-orang yang soleh, para wali Allah, orang-orang soleh, di sana ada pelajaran bagi orang yang berakal. Kalau orang cerdas, Bu, panas untuk ayo nama, si sana doang. Betul? Betul? Kalau ada cerita orang soleh, kita bisa ambil pelajarannya. Itu buktinya bahwasannya kita termasuk orang-orang yang punya akal yang baik, orang yang cerdas, orang yang pinter, bisa ambil pelajaran. Betul? Betul? Model kita baca kitab hese, bener tuh? Ngerti tafsir Al-Quran jarang. Orang awam, kita orang awam, betul? Tapi melihat guru-guru kita bisa tahu, oh, guru ini mulia, cara jalannya semacam ini, cara makannya semacam ini, cara berbicaranya semacam ini. Bisa diambil pelajaran deh, bisa dicontoh tidak? Betul? Kita bisa duduk di tempat yang semacam ini nih, berkatnya guru-guru kita. Betul? Betul? Kadang kita tidak tahu dalilnya, tapi contoh daripada orang soleh membawa kita menjadi orang-orang yang soleh juga. Insya dua kene dalil. Lalu kata Allah,
Dalam surat Maryam misalkan, ini banyak sebetulnya, ana singkat saja. Wadkur fil kitabi Ibrahim. Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ceritakanlah daripada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad suruh cerita orang yang dulu. Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim duluan siapa? Hidupnya duluan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad Nabi terakhir, betul? Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk menceritakan ceritanya Nabi Ibrahim. Untuk menceritakan ceritanya Nabi Ibrahim. Kita juga begitu. Disuruh oleh Allah sekarang untuk menceritakan tuh bagus, ha? Betul gak? Kita hidup sekarang, suruh nyeritain orang-orang terdahulu yang sudah meninggal. Untuk apa? Menjadi ibrah bagi kita, untuk menjadi contoh bagi kita, agar bisa kita ambil pelajaran. Insya innahu kana siddiqun nabiyya. Singkat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat jujur, nabi yang sangat mulia akan kejujurannya. Punya sifat mulia yaitu punya sifat mulia yaitu Nabi Ibrahim nabi yang diterangkan oleh Allah, Nabi Ibrahim nabi yang intinya apa? Nabi Muhammad suruh cerita Nabi Ibrahim agar orang-orang punya sifat jujur, agar kita contoh sifatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu betul. Maka kalau ingin ngikutin Nabi Ibrahim, kita harus jadi orang diambil pelajarannya. Nabi Ibrahim orang jujur, diceritakan Nabi Ibrahim orang jujur agar kita bisa menjadi Alhamdulillah. Wadkur fi kitab Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya dalam surat Maryam ayat yang ke-55. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nabi Muhammad, ceritakan tentang Nabi Ismail. Siapa itu Nabi Ismail? Innahu kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Diceritakan, disuruh ceritakan bahwasannya Nabi Ismail itu singkat oleh Allah. Nabi Ismail punya sifat yang mulia, selalu menepati janji, dan beliau adalah Rasul dan Nabi yang mulia. Kalau Nabi Ibrahim punya sifat apa tadi? Sifat yang diambil pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah sifat dari Nabi Ismail tepat janji. Wa kana ya'muru ahluhu bis salawat was zakat wa kana inda rabbih mardiya. Ini yang penting. Bahwasannya Nabi Ismail alaihi salam menyuruh keluarganya untuk sholat, untuk zakat, dan di sisi Allah Nabi Ibrahim adalah orang yang diridho. Akhirnya ini diambil pelajaran. Nabi Ismail nyuruh keluarganya untuk apa? Untuk apa, Bu? Sholat. Suruh keluarga kita untuk ambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Nabi Ismail itu kerjaannya nyuruh keluarganya untuk ingat daripada Kita pulang dari sini ambil pelajaran Nabi Ismail, suruh keluarga kita untuk sholat. Betul? Nabi Ibrahim nyuruh daripada keluarganya bayar zakat, harta yang sudah nyampe nisab, keluarkan zakatnya. Ambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Betul? Akhirnya apa yang didapatkan oleh Nabi Ismail? Allah ridho kepadanya. Allah Anda tanya semua yang ada di sini, pingin diridhoi Allah? Pingin diridhoi Allah? Pingin diridhoi Allah? Insya syaratnya jangan tinggalkan jangan tinggalkan jangan tinggalkan kuah. Ambil semua pelajaran daripada orang-orang terdahulu kita, termasuk Tubagus Hasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa daripada menjadi pelajaran bagi kita.
Intinya jangan ragu dengan perayaan haul semacam ini. Perayaan haul semacam ini untuk menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena seorang murabbi, kalau bukan karena seorang guru pendidik, kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Betul? Betul. Orang kampung sini kalau bukan karena kiai-kiainya termasuk Tubagus Hasan, tidak mungkin tahu siapa Tuhannya. Betul? Maka Anda tanya semua yang ada di sini, siap ikuti Tubagus Hasan, siap cintai Tubagus Hasan, siap terus ziarah kepada Tubagus Hasan, siap ikuti daripada pelajarannya, apa yang ditinggalkannya. Betul? Insya mudah-mudahan semua yang ada di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan semua daripada keturunan Tubagus Hasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua daripada urusannya. Akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mulia, panggilan yang menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa la kulli niyatin salihah wa kama la salafna salat bisiril Fatihah. Dari Al-Faqir cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.